Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan umur, sehat walafiat, agar kita bisa memasuki bulan kelahiran Nabi, bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah karuniakan kita taufik untuk bisa menjalankan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita mengambil keberkahan dan juga pengetahuan ilmiah daripada kitab Al-Adhkar karangan Al-Imam An-Nawawi. Membahas daripada keikhlasan dalam beramal. Keikhlasan dalam beramal. Di antaranya Imam Ghadi Al-Fudail bin Iyad mengatakan, orang yang melakukan satu perbuatan karena orang lain disebut riya. Ya, melakukan sesuatu karena orang namanya riya. Kemudian tarkul amal, meninggalkan satu perbuatan karena orang, termasuk syirik. Nah, yang udah kita mengatakan kalau melakukan sesuatu karena orang namanya riya. Nah, di sini ulama sebaliknya, melakukan sesuatu karena orang namanya riya, tapi meninggalkan sesuatu karena orang namanya syirik. Contoh aja, kita biasa bersedekah, contohnya bersedekah. Tiba-tiba setan masuk ke dalam diri kita. Ngapain sedekah sekarang? Kenapa? Banyak orang, ntar aja sedekahnya. Ya kan? Biar nggak ketahuan orang. Kan setan tuh pinter banget. Harusnya kita pengen sedekah, karena kebiasaan kita di hari itu, di waktu itu sedekah. Tiba-tiba ada acara, orang banyak, datang setan menggoda kita. Jangan sedekah sekarang, percuma, nanti riya. Ya, mendingan ntar sedekahnya. Nah, berarti apa? Kita meninggalkan kebaikan karena orang. Ya, meninggalkan kebaikan, nggak jadi ngerjakan kebaikan karena orang. Itu namanya syirik kita. Namanya syirik. Lalu bagaimana solusinya? Udah, kalau emang satu kebiasaan baik, kerjakan aja. Baik ada orang maupun tidak ada orang. Ini terkadang kita, ya, beda hal dengan kita menghormati orang, beda hal. Contoh, kita biasa sholat duha jam 8. Contohnya gitu ya. Baru kita mau sholat, ada yang ngetok pintu. Ya. Nah, justru hal ini setan kebalikan. Udah sholat aja dulu, orang menggampang. Ente mau sholat karena Allah apa karena orang? Gitu tuh. Setan menggoda lagi, Pak. Biar apa? Biar kita itu ninggalin tuh orang untuk kita tetap sholat. Ini salah juga karena beda tempat. Ya. Pada permasalahan yang pertama, ketika kita sedekah di waktu yang biasa kita sedekah, tiba-tiba ada orang, nah itu cuekan, anggap tetap kita sedekah walaupun dilihat orang. Berarti kita menjalankan kebiasaan baik kita. Jangan sampai kita kagak bersedekah gara-gara ada orang. Ini salah, namanya syirik. Sebaliknya urusan sholat duha tadi, biasa sholat duha jam 8, tiba-tiba ada tamu yang ngetok rumah. Nabi mengajarkan jangan sholat dulu, layanin tamu dulu. Layanin tamu. Nanti kan beda bab di sini. Nah, ini pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Maka jangan sampai salah menempatkan. Ya, jangan sampai salah menempatkan. Nah, ini maknanya. Baik. Sedangkan ikhlas itu jadi melakukan perbuatan karena orang namanya riya. Meninggalkan perbuatan karena orang namanya syirik. Sedangkan ikhlas, Allah selamatkan kamu dari keduanya. Yang biasa kamu nggak ngerjain, jangan kamu kerjain di depan orang. Yang nggak biasa kamu nggak ngerjain, jangan kamu kerjain karena orang. Atau yang biasa kamu kerjain, jangan kamu tinggalin karena orang. Paham ya? Nah, itu. Nah, itu berarti kita sedang melatih untuk berikhlas. Biasa kita kerjain, udah kerjain walaupun ada orang. Biasa kita tinggalin walaupun ada
orang. Jangan melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu karena orang. Inilah pentingnya ilmu daripada ikhlas. Kemudian dikatakan juga ciri-ciri keikhlasan itu, ciri-cirinya ya, yaitu ifradul haq subhanahu wa ta'ala inta'a bil ghusdi. Ya, ciri keikhlasan itu adalah mengesahkan Allah di dalam melakukan satu ketaatan, mengesahkan Allah dalam melakukan ketaatan semata. Nah, itu ciri ikhlas juga. Kemudian apa maknanya? Yuridu bi taatihi at-taqarrub ila Allah taala duna syai'in akhar. Pokoknya dalam melakukan kebaikan dia hanya ingin mendekatkan diri semata kepada Allah. Tidak ada tujuan yang lain. Biar makin dekat sama Allah, biar Allah makin perhatian, biar Allah makin cinta, biar Allah makin sayang, biar Allah makin ngasih apapun yang kita inginkan. Nah, semua taqarrub ilallah. Ini lagi-lagi memang teorinya gampang, prakteknya yang susah. Ya, prakteknya yang susah. Baik. Dia nggak ada tujuan minta sonu li makhluk, ya, melakukan sesuatu karena makhluk, nggak ada. Ya. Waktu saat Muhammadatin indanas, berusaha ingin dipuji orang, nggak ada niatan begitu. Au mahabbati madahin minal khalqi au mana minal ma'ani siwa taqarrub. Ataupun daripada tujuan yang lain, nah, pengen dihormati, pengen disanjung-sanjung, pengen dibanggakan, pengen nah, itu hilangkan semua tuh sifat-sifat tadi. Nah, dalam pengertian yang lain, ikhlas itu apa? At-tawaggi an mulahazatil khalqi. Dia menjaga diri daripada perhatian makhluk. Dia menjaga diri daripada perhatian makhluk. Nah, ini beda lagi. Ya. Ketika dia ingin melakukan sesuatu, tiba-tiba ada orang yang datang di tempat tersebut. Contoh aja. Ya, apa namanya, dia biasa tahajud di musola jam 3, biasanya nggak ada orang biasanya, udah dia tahajud tuh biasa begitu. Nah, tiba-tiba ada tamu dari luar mampir ke musola itu, nginep di situ, nginep di situ. Nah, ikhlas itu apa yang biasa dia kerjakan, kerjakan aja, jangan peduli adanya orang, karena dia semata nggak kepengen dilihat sama orang itu. Berarti kerjakan seperti biasa. Gitu. Beda kalau dia bisa menghindar. Ada orang. Udah, pulang ke rumah, sholat lagi tapi lanjutin. Bukan menghindar dari orang tapi nggak sholat, enggak. Menghindar dari orang, tapi dia melanjutkan ibadahnya lagi di rumah. Seperti itu. Ya, itu namanya at-tawaggi an mulahazatil khalqi. Yang menjaga diri dari penglihatan orang. Dia berusaha gimana caranya biar orang nggak ada yang tahu kebaikan dia. Nah, itu namanya ciri ikhlas. Kemudian wasidqu at-tanaggi an mutawa'atin nafsi. Sedangkan sifat jujur dalam diri itu adalah membersihkan daripada ketaatan hawa nafsu. Ya, dia nggak kepengen tuh melakukan sesuatu karena nafsunya, tapi jujur dia melakukan karena Allah. Itu namanya sidik, sifat jujur dalam hati, bukan karena dorongan nafsu dia mengerjakan, tapi karena pengen dapat ridhonya Allah. Maka orang yang ikhlas itu insya Allah jauh daripada riya, dan orang yang jujur itu jauh daripada ujub dalam dirinya. Ya, nah, itu ciri-ciri orang ikhlas dan orang jujur. Yang jujur nih, saya melakukan ini karena Allah yang menggerakkan saya. Bukan karena kecerdasan saya, bukan karena kealiman saya, bukan karena figur saya, enggak. Saya mengerjakan karena Allah yang menggerakkan saya. Nah, maka tidak ada sifat ujub dalam dirinya. Oh, itu Masya Allah, pintar banget, orang menghormati saya, siapa lagi? Nah, itu namanya ujub. Ya, dia sadar, dia dihormati sama orang, dihargai sama orang karena Allah yang menggerakkan semuanya. Kita bisa istiqomah, orang pada bisa ngaji karena Allah semua yang menggerakkan, bukan karena dirinya hebat saat itu, enggak.
Ada orang yang jujur tidak ada sifat ujub. Orang yang ikhlas tidak ada sifat riya. Ya. Kemudian ada 3 ciri daripada keikhlasan. Pertama, istiwa'ul madhi wa zam minal amah. Ini penting nih buat kita. Ciri keikhlasan agar kita melatih ikhlas. Makanya guru kami Habib Hasan Syadzili setiap sholat beliau berdoa, Allahumma rzuqna ikhlas fi jami'il amal. Ya Allah, anugerahkanlah sifat keikhlasan pada setiap perbuatan. Nah, seorang ulama besar pengen ikhlas dalam segala amal perbuatannya, nggak kepengen berharapan pujian ya daripada makhluk, nggak kepengen. Udah, biar Allah yang membalas semuanya. Inilah terbukti ulama-ulama yang mukhlisin di saat membuka majelisnya, walaupun beliau sudah wafat puluhan tahun, tapi majelisnya masih berjalan. Ini bukti keikhlasan beliau dalam menyebarkan ilmu agama karena Allah. Nanti biar Allah yang mempertahankan, yang menjaga majelis tersebut. Seperti siapa? Majelis Habib Kuitang. Ini sudah terbukti. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari mulai 1880 tahun. Tahun 1880. Bayangin sampai sekarang 2024. Majelisnya bertahan 1 abad lebih, Pak. Beliau sudah wafat pada tahun 1968. 68 wafatnya. Tapi berdirinya majelis dari tahun 1880 sampai sekarang 2024 sudah periode keempat. Nah, ini bukti keikhlasan beliau dalam membuka majelis taklim. Nah, ini benar-benar pelajaran buat kita. Ya, walaupun sudah meninggal dunia, tapi namanya kekal abadi diingat orang kebaikan-kebaikan. Lagi-lagi bukan karena kita kepengen disebut kebaikan kita, enggak. Allah semua yang menggerakkan kebaikan kita sehingga bisa diingat oleh setiap orang. Allah yang menggerakkan semuanya. Makanya tanamkan ikhlas dalam hati kita. Jangan pernah mengharap balasan daripada orang. Biar Allah yang membalas kebaikan kita. Yang terakhir, itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama apa? Adanya persamaan antara pujian dengan hinaan. Bagi orang yang ikhlas nggak pernah ngebedain, mau dihina alhamdulillah, mau dipuji alhamdulillah. Karena bagi dia pujian dan hinaan itu sama, nggak ada bedanya. Itu orang yang ikhlas. Kalau kita kan nggak begitu, dipuji, ya mau kita senang, dihina kita marah. Berarti kita kurang ikhlas. Nah itu ya. Yang kedua, nisyan ru'yatil amal. Ciri orang ikhlas itu dia selalu lupa apa yang sudah kerjakan daripada amal kebaikan yang dia lupain semua tuh. Dia nggak pernah ingat-ingat, apalagi mungkin. Ingat aja udah nggak pernah, apalagi mungkin. Itu ciri keikhlasan. Nah, makanya lagi-lagi susah Pak menjaga keikhlasan, susah. Mungkin di awalnya ikhlas, dia ngebantu orang. Ikhlas dia nggak ada pamrih, nggak ada kepengen dibalas segala macam, ikhlas. Berjalan waktu, ini orang-orang yang dibantu sama dia, tiba-tiba 10 tahun kemudian ini orang kurang ajar sama dirinya. Ya, kurang ajar. Mulai tuh setan. Lo nggak ingat lo, dulu lagi susah gue tolongin, gue bantu. Sekarang lo udah mampu, sombong sama gue lo. Diungkit-ungkit kebaikannya yang sudah kerjaan 10 tahun, hilang tuh pahala ikhlasnya. Bayangin tuh, 10 tahun dia kerjain seperti itu, gara-gara hal itu hilang pahalanya. Susah mempertahankan keikhlasan. Nah, itu ciri ikhlas, dia lupakan semua. Orang mau balas kayak, orang mau peduli kayak, orang mau melupakan kebaikannya, dia nggak peduli. Yang penting dia sudah berbuat baik, selesai. Nah, kalau dia berharap kebaikan, kemudian dia mengingatkan kebaikannya, selesai. Berarti nggak ada lagi keikhlasan dalam hatinya. Masya Allah, hilang tuh pahalanya. Bagaikan dia menumpuk pasir, tiba-tiba angin datang menghembuskan semua ke pasir, hilang pasirnya. Inilah yang gambaran sebuah keikhlasan. Yang ketiga, ciri ikhlas itu apa? Iqtida sawabil amal fil akhirah. Dia hanya punya harapan dapat pahala di akhirat.
Sekali lagi, ciri ikhlas itu adalah dia tidak ngebeda-bedain antara pujian dengan hinaan. Yang kedua, dia selalu melupakan amal-amal kebaikannya. Yang ketiga, dia hanya mengharapkan pahala di akhirat. Nah, mudah-mudahan ya 3 ciri ikhlas ini Allah berikan kita hidayah untuk kita bisa kerjakan, kita amalkan, berharap mendapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Baik, kita lanjut pada kajian fikih masih dalam bab haji. Kemarin kewajiban udah habis ya? Iya kan? Habis ya? Nah, sekarang sunnah-sunnah atau perkara yang disunahkan di dalam haji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid bin Alwi Al-Habsyi fi kitabih Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tazkirah An-Nafi'ah. Ilan qala sunanul haji wa amma sunan fa kullu ma siwal arkani wal wajibat. Faman taraka ruknan lam yasiha hajjuhu wa la yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bi wa la yajburuhu damun wa la ghairuhu wa salasatu min al-arkan la tafutuhu madama hayyan wa hiya tawaf wa sa'yu wal halqu. Wa man taraka shay'an min al-wajibat sahha hajjuhu wa lazimahu dam wa alayhi ismun illam yu'zar. Wa man taraka shay'an min as-sunan fala shay'a alayhi walakin tafutuhu al-fadilah. Yaitu perkara yang disunahkan di dalam haji. Secara kesimpulannya beliau mengatakan ammas sunan, adapun perkara-perkara yang disunahkan, fakullu ma siwal arkan wal wajibat, yaitu segala perkara selain rukun haji, selain kewajiban haji. Nah, itu namanya sunnah haji. Berarti lebih banyak daripada rukun dan kewajiban. Namanya sunnah haji. Banyak ya, di antaranya membaca talbiyah, kemudian membaca doa di setiap tempat-tempat yang mustajabah, kemudian mandi di tempat-tempat yang mustajabah, ya apalagi itu. Ya, kemudian juga mencukur rambutnya setelah dia tahallul dan sebagainya, bersedekah dan sebagainya. Ini diantara sunnah haji. Kemudian disempurnakan dengan kalimat faman taraka ruknan lam yasiha hajjuhu. Orang yang meninggalkan rukun haji maka tidak sah hajinya. Wala yahillu ihramin ihramihi hatta ya'tiya bi. Sehingga dia tidak boleh melanjutkan daripada kegiatan hajinya sampai dia mendatangkannya, dan tidak bisa diganti oleh dam ataupun yang lainnya. Itu hukum daripada rukun haji. Jadi harus dikerjakan mau tidak mau, tidak boleh ditinggalkan dan tidak bisa ditambal oleh dam. Ya. Daripada rukun haji, apabila 3 rukun seperti tawaf, sa'i dan mencukur, kalau dia belum mengerjakan masih ada kesempatan selagi dia hidup. Ya, masih ada kesempatan untuk melanjutkan tawaf, sa'i dan mencukur rambut. Nah, beda kalau Arafah kemarin. Kalau dia meninggalkan Arafah dengan alasan apapun, maka tidak sah hajinya. Selain Arafah masih bisa dia nyusul, walaupun di tahun-tahun berikutnya. Wa man taraka syai'an minal wajibat sahha hajjuhu wa lazimahu dam wa alaihi ismun illam yu'zar. Adapun orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban haji, hajinya sah. Dia tidak mau bermalam di Mina karena tendanya nggak enak. Udah ya, kita tinggal di hotel aja di Mekah, nggak usah mabit-mabit dah. Capek mabit-mabit, contoh gitu kan? Nah, gimana? Sah hajinya, ya. Tapi dia wajib bayar dam, gitu ya. Nanti ada dam-damnya. Dan juga dia bisa dosa kalau sengaja meninggalkan, tidak ada uzur, karena capek, karena tidak mau berdesak-desakan. Mohon maaf, biasa orang kaya gitu ya.
di Indonesia nggak pernah seperti itu, di Mekah dilakukan seperti itu, nggak nyaman dia, merasa terhina, merasa nggak dihormati ya. Biasa di Jakarta dihormatin, pembantunya banyak, satpamnya banyak, sampai sono nggak ada yang ngejagain, didorong-dorong, ya kan? Jatuh, makan mungkin ya makanannya sembarangan, ya. Padahal bayar mahal, orang kaya, padahal bayar mahal. Udah dia dengan nafsu, udah apaan nih haji kotor banget, apa nih haji ya, nggak tertib banget apa, oh habis tuh dihina-hina haji sama dia. Nah, ya akhirnya apa? Dia meninggalkan kewajiban. Udahlah kita pulang aja lah. Ya kalau begini caranya mah haji nggak nikmat nih. Nah, ini kadang tuh orang lupa diri dia, lupa dia. Udah terserah dia. Nah, gimana hajinya? Dia nggak mampir saat dia nggak melempar jumroh, biarin udah. Duitnya banyak, suruh bayar dam aja udah. Suruh bayar dam. Kalau sengaja dosa. Kalau sekedar alasan capek doang. Nah, tapi kalau nggak sengaja karena sakit, ya. Nah, sehingga dia nggak bisa mengerjakannya, dia wajib bayar dan tidak berdosa. Wa man taraka syai'an minas sunan fala syai'a alaihi. Kalaupun orang yang tidak mengerjakan perkara-perkara sunnah di dalam haji, maka nggak ada masalah. Contoh membaca talbiyah tadi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kan yang sempurna itu talbiyah. Nah, Ustaz tuh ngajarin, Bapak Ibu kalau nggak bisa baca talbiyah yang sempurna, baca talbiyah yang agak pendek kan boleh. Ada soal ada. Labbaik Allahumma labbaik. Udah itu aja deh. Ulang-ulang. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Oh itu aja. Masih panjang kan? Pendekin lagi dong, bisa. Labbaik. Ya kan kita kan datang memenuhi panggilan Allah, seakan-akan Allah manggil kita kan? Ya Abdullah, labbaik, gitu ya. Apa ya Allah, gitu ya. Masih panjang juga, kelewatan emang Tuhan. Kan? Ya. Nah sehingga dia nggak mau baca talbiyah. Pasti talbiyah salah. Nggak ngerti udah. Ada Pak? Saya punya jemaah umroh tapi begitu tuh. Diajarin doa, ya galakan dia. Doa pakai bahasa so Arab nih katanya. Doakan kita minta sama Allah Sah. Dengan bahasa kita, nah kan tuh namanya minta. Apa yang kita pahamin, ya kita minta. Ya serah lo dah. Kita nggak mau ikut campur urusan pribadi, ada begitu. Nah, artinya dia meninggalkan sunnah-sunnah haji, sunnah-sunnah umroh. Gimana? Udah sah umrohnya, sah hajinya udah. Nah, bagi orang yang begitu nggak usah banyak debat, biarin aja udah. Karena di Mekah itu kita nggak boleh debat, boleh. Jalankan keyakinan masing-masing deh. Baik. Orang yang meninggalkan sunnah, fala syai'a alaihi, tidak ada kaitan dengan keabsahan haji maupun umroh. Tetap sah hajinya, tetap sah umrohnya, hanya saja dia kehilangan fadilahnya. Ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan, kita khatamkan daripada fikihnya muharramatul haji. Nah, sekarang yang terakhir pembahasan haji dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah membahas tentang perkara yang dilarang. Sudah kita bahas rukun haji. Yang kedua, kewajiban haji. Yang ketiga, sunnah-sunnah haji. Yang sekarang muharramatul haji, yaitu perkara yang dilarang. Apa saja yang dilarang oleh agama di saat orang pergi haji dan pergi umroh? Tentu larangan ini berlaku ketika orang itu sudah niat. Larangan ini berlaku ketika orang itu sudah niat haji dan niat umroh dengan syarat dan ketetapannya. Ya, ketika orang itu bilang labbaik Allahumma bihajjin nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, saya niat ihram haji
Fardu karena Allah Ta'ala ketika dia sudah niat haji, maka saat itu juga dia wajib meninggalkan larangan-larangannya. Bukan dari sejak dia berangkat haji dari Pondok Gede, dari Indonesia, Pak, enggak. Walaupun emang dia ke Mekah mau berangkat haji. Sama seperti kita kepengen sholat. Dari rumah ke musola, ngapain? Mau sholat isya. Apakah dari rumah itu kita sudah baca Fatihah? Belum. Belum niat. Belum niat sholat, baru pengen mau sholat doang. Ya. Kapan diwajibkan baca Fatihah? Kapan diwajibkan berwudu? Kapan diwajibkan meninggalkan yang dilarang dalam sholat? Ketika sudah niat sholat. Usolli fardhu dhuhri arba rakaat lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah, ketika Allahu Akbar itulah dia sudah melakukan daripada kewajiban sholat. Harus menutup aurat, harus baca Fatihah, harus menghindarkan hadas, nggak boleh kentut, nggak boleh bicara. Nah itu berarti sudah niat sholatnya. Haji pun sama, walaupun dia sudah berangkat dari Pondok Gede ke Halim atau ke Cengkareng, naik pesawat, tiba di Jeddah, tiba di Madinah, sampai di Madinah dia istirahat arba'in, batul waktu di Madinah. Nah gimana? Belum terkena larangan-larangannya. Kenapa? Belum niat. Belum niat, walaupun udah nyampe Saudi, udah nyampe Madinah, tapi dia belum masuk pada ritual haji. Belum niat. Kapan dia wajib menghindari larangan-larangan ini? Kalau dia di tanggal 8 Zulhijjah, persiapan Arafah, dia mulai niat haji dari rumahnya, dari hotelnya. Pembimbingnya bilang, ya Bapak Ibu, sekarang kita mau ke Arafah. Sebelum kita ke Arafah, yuk ikutin saya niatnya. Siap Pak Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, saya niat ihram haji fardu karena Allah Ta'ala. Mulai itu di situ mereka harus menghindari larangan-larangan haji. Apa itu larangannya? Nah ini larangannya. Yahrum satru ra'sir rajul, haram bagi laki-laki kalau sudah niat haji untuk menutup kepalanya. Nggak boleh nih. Semua laki-laki, mau itu orang alim, mau itu presiden, mau itu raja, mau itu rakyat biasa, semua buka pecinya, semua buka mahkotanya, semua buka menutup kepalanya, terbuka semua. Menandakan semua sama derajat di hadapan Allah. Ya, semua sama. Kalau dibebasin, wah beda kan nanti kan. Yang raja pakai mahkota, oh raja tuh pakai mahkota, ya kan. Yang apa? Ulama pakai imamah, aduh ulama tuh. Nah, yang kita pakai peci hitam, oh orang Indonesia tuh. Nah, ya kan. Apa lagi tuh? Pakai belangkon, oh, orang Jawa tuh. Nah, kan ketahuan kan kalau pakai penutup kepala kan, maka semua disamakan, semua lepas, pecinya, mahkotanya, semua lepas. Nah itu karena bagian daripada larangan ihram. Beda. Yang gondrong, yang botak, yang setengah rambut, gitu ya, semua sama harus dilepas. Yang kedua, wa wajhil mar'ah al-muhrimah, ini juga untuk perempuan haram menutup wajahnya. Kalau laki menutup kepalanya, kalau perempuan menutup wajahnya, buka semua. Mau yang putih, mau yang hitam, mau yang cakep, mau yang manis, mau yang jelek, mau yang mancung hidungnya, mau yang pesek ke dalam, semua wajib tuh buka mukanya, kelihatan tuh mukanya. Wajib dibuka perempuan karena larangan ihram menutup wajah. Kalaupun ada perempuan yang cantik luar biasa, takut menjadi fitnah laki-laki kalau melihat wajahnya. Ada kan perempuan kan yang begitu cantik, siapapun tertarik. Jangankan yang muda, aki-aki nggak nengok-nengok. Mandangi terus, masya Allah. Ini gue mimpi, kagak nih. Yang di surga tapi di dunia sih.
perempuan cakep banget kan, aki-aki gitu ya. Ya, kalau takut menjadi fitnah wajahnya itu boleh ditutup wajahnya, tapi jangan sampai nempel penutupnya. Dengan apa? Dengan kayu. Dengan kayu, ya, sehingga tuh penutup tidak nempel wajah langsung. Yang kagak boleh kalau nempel seperti cadar. Cadar kan nempel langsung ke wajah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau untuk menjaga fitnah, nah, dia harus buat topi yang ada gagang kayunya, nah, sehingga seperti tirai. Seperti tirai, gitu. Baik ditutup secara keseluruhan kepala laki ataupun wajah perempuan ataupun sebagian. Nah, ini termasuk berarti kalau pakai masker, ya, pakai masker perempuan. Kan dia harus buka wajah semua. Nah, sedangkan masker enggak, Pak? Kan tertutup. Ya kan? Sebagian terbuka wajahnya. Nah, itu dalam bab fikih nggak boleh dia. Wah, takut debu saat ya, debu ditakutin. Ya kan? Udah buka aja, ini tanah suci, yakinkan suci, sehat, selamat, berkah, debunya, obat segala macam, yakinkan. Berbanyak husnuzon, berbaik sangka di tanah suci. Jangan kita khawatir, jangan samakan tanah suci dengan tanah yang lainnya. Tanah yang lain banyak virusnya, banyak penyakitnya, banyak debunya, banyak macam-macamnya. Tanah suci yakinkan, namanya tanah suci, ya kan? Yakinkan semuanya suci. Jadikan untuk obat kita, gitu ya. Maka kalau sekedar takut sehingga nutup muka pakai masker, dia kena dam. Nggak boleh ditutup. Kemudian larangan yang berikutnya izalatuz zufur, menghilangkan kuku atau menggunting kuku nggak boleh. Kemudian mencukur rambut, waduhnu sya'ri ra'si wal lihya, memberikan minyak pada kepala dan jenggot. Nggak boleh tuh. Minyak rambut nggak boleh. Minyak jenggot nggak boleh. Kalau sudah niat haji ataupun umrah. Kalau sebelum niat boleh. Bahkan dianjurkan oleh Nabi, orang yang punya rambut panjang dan khawatir mengganggu ibadahnya, maka sebelum dia niat, minyakin tuh rambut, minyak yang keras. Kayak dulu zaman tahun 80-an ada minyak tanco. Iya, ada kan? Nah, kalau pakai gitu kan keras tuh. Nah, itu ya. Zaman rambutnya itu. Watatibu ada lagi Gatsby. Iya, Gatsby bener. Warna putih tuh kaleng. Jadi favorit itu anak muda. Watatibu jami'il badan, nggak boleh juga ya pakai wangi-wangian untuk seluruh badan, nggak boleh. Pakai Rexona, keteknya biar wangi, nggak boleh. Ya, laki maupun perempuan nggak boleh. Nah, itu kalau sudah niat haji wajib menghindari larangan. Termasuk akdun nikah, nggak boleh, Pak. Ya, nah ini terkadang orang nih kesempatan nikahin anaknya lagi haji, alasannya biar dapat berkah kota suci Mekah. Nah, dia belum tahallul, dia cari suasana. Ini akan terjadi, Pak. Karena sekarang udah banyak kesesatan, ya kan? Dibilang apa? Ayo kita nanti nikah keluarga, bawa keluarga besar semuanya. Nanti nikahnya di Arafah, kan? Kelihatannya kan bagus kan? Nikah di Arafah. Ya lagi wukuf mengadakan pernikahan. Secara logika bagus nggak? Bagus secara logika loh. Masya Allah, Arafah tempat barokah. Orang yang di situ semua diampunkan dosanya oleh Allah. Akhirnya apa? Dia menikah di saat wukuf Arafah. Nah, ini larangan, nggak boleh. Bukan hanya larangan, nikahnya gak sah. Gitu. Nikahnya gak sah, double. Udah gak sah, dosa haram lagi. Ya, nah, makanya nggak boleh akdul nikah. Ya. Wal jima' juga nggak boleh melakukan hubungan suami istri ataupun yang sejenisnya, nempel-nempel, rapat, nggak boleh walaupun bininya sendiri,
saat itu diharamkan. Wa itlafu kulli hayawanin, nggak boleh juga ya merusak segala hewan bariyin darat, hewan darat, wahsyiyin yang jinak, makulin yang dimakan. Seperti apa? Burung, nggak boleh. Kan soalnya banyak burung tuh, burung dara ya. Burung apa? Merpati apa burung gagak ya? Jadi juga ya. Ya kan? Banyak burung. Nah itu nggak boleh tuh kita matiin, nggak boleh. Atau kita nyiksa, kita ambil bulunya iseng gitu kan, nggak boleh. Ya. Bahkan dijelaskan dalam fikih yang lain, kalau kita ngusir burung, gitu kan, dia kabur. Nah, saking kaburnya kita truk mati gara-gara kita. Nah itu kita kena dam. Bahkan nih, kalau orang yang pergi haji tapi dia masih miara burung di Indonesia, nah ini hati-hati nih. Iya benar, ya dia kena dam tuh. Lah kan ada hubungan, emang ada hubungannya. Jadi menghina binatang, bukan menyakiti binatang, bukan hanya di kota haram. Selama dia haji nggak boleh nyakitin binatang. Itu binatang dimanapun nggak boleh sakitin. Nah, bagian daripada menyakitin dia menyandra burung atau menyandra binatang. Ya, jadi alangkah baiknya sebelum pergi haji kasih orang udah. Artinya apa? Lepas dari kepemilikannya sementara. Ya, tinggal kita ini ngomong dah. Nih, burung gua kasih lo ya. Ntar pulang haji balikin. Iya, yang penting melepas dulu dari dirinya. Ya, agar dia tuh pergi haji udah sama sekali nggak dikatakan menyiksa binatang. Itu bagian daripada menyiksa Pak, walaupun cuma ngandangin doang, cuma ngurungin doang, walaupun dikasih makan tiap hari kan, itu bagian daripada menyiksa binatang di saat haji. Maka tadi, ya, kasih orang yang paham deh, kasih ustadz, saat ini burung saya saat buat ustadz, gitu. Paham saatnya? Paham, udah gua. Ya kan, pulang dari haji, nah ustadznya balikin nih, burung ente nih. Jangan lupa, gitu kan. Jangan nitip dong. Paham gitu ya. Baik. Nah itu syarat itu, binatang darat. Nah, arti darat di sini berarti bukan laut, termasuk udara atau darat. Ya. Yang terbang-terbang. Wahsy berarti yang jinak. Nah, kalau yang pembunuh kayak macam singa, ular, burung gagak, burung ya, nah itu boleh kita bunuh karena membahayakan. Tapi kalau wahsy yang jinak sama manusia, nah itu yang harus kita jaga. Makulin tentu yang dimakan dagingnya kayak macam burung tadi, kelinci, ya kan? Nah, miara kelinci, miara burung, miara ayam, termasuk tuh ayam. Nggak boleh kita miara ayam kita lagi pergi haji, nggak boleh, kan? Tadi solusinya pokoknya dah ditipin gak usah. Ya. Wal mar'ah karrajul fil muharramat. Nah, selainnya hukum perempuan sama seperti hukum laki-laki dalam meninggalkan larangan haji maupun umrah. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah selesai bab yang kedua daripada kitab Risalah Al-Jami'ah yang berkaitan dengan fikih, hukum fikih. Insyaallah yang terakhir bab ketiga tentang masalah menjaga hati daripada kemaksiatan. Insyaallah. Silakan ada yang bertanya? Iya, silakan. Punya ayam di rumah miara. Iya, bayar dam. Iya. Untuk dam itu ada 6 macam jenis. Ya. Bagi mereka yang membunuh binatang, termasuk tadi miara binatang di masa haji, dibayar dam daripada sedekah dengan ukuran
harga ayam tadi. Ya harganya berapa nih kalau dijual? Ya sekitar berapa ayam ya? 300.000. Oh, udah sedekah 300.000. Itu. Ayo dikaliin. Dikaliin makanya. Kan lumayan kan? Lagi kira-kira? Nggak ada? Nah, baik ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ارزقنا رحمة النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي وأبيض المعافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشا وترضي يا رسول الله يا رفيع شاني وترضي يا رسول الله يا رفيع شاني اللهم صل وسلم. Insyaallah kita jumpa minggu depan dalam nasihat wal afiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.